Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai cara memisahkan campuran. Langsung saja, ayo kita belajar IPA bersama. Seperti yang sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain, yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui oleh partikel-partikel kecil tetapi menahan partikel yang lebih besar. Yang kedua yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Yang ketiga yaitu distilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara distilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri dari berbagai komponen yang memiliki titik didih yang berbeda. Selanjutnya yang keempat yaitu kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada di dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya, untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Yang terakhir yaitu sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas. Contohnya yaitu campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai pemisahan campuran. Semoga dapat dipahami. Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.